Hai sobat, seperti kalian lihat di depan kita sudah ada sebuah mesin pompa air atau yang biasa mungkin sebagian orang menyebutnya dengan sanyo. Nah, jika kalian perhatikan di sini ada beberapa kelemahan yang terdapat pada mesin sanyonya. Nah, kelemahan yang pertama adalah mesin sanyo ini tidak dilengkapi dengan tabung otomatis, sehingga untuk menyalakan dan mematikan kita harus melakukannya secara manual. Nah, yang kedua, silakan kalian lihat di gambar ini, terlihat bahwa di kamar mandi tidak ada toren atau bak penampungan, hanya mengandalkan ember. Nah, kelemahan yang ketiga, ternyata mesin air atau sanyo ini hanya menggunakan colokan seperti ini. Nah, sekarang kita bahas yuk, hal-hal apa saja yang bisa ditimbulkan oleh adanya sesuatu yang minus di mesin pompa air atau sanyo ini. Nah, yang pertama adalah dengan tidak adanya sebuah tabung sistem otomatis dan juga tidak ada bak penampungan atau toren, yang terjadi adalah pemborosan daya listrik. Nah, kemudian kelemahan yang kedua yang terdapat pada mesin pompa air ini, dengan hanya menggunakan colokan seperti ini bisa menimbulkan bahaya. Oke sobat, nah sekarang kita kesampingkan dulu masalah pemborosan listrik. Kita bahas dulu bahaya apa saja yang bisa terjadi jika mesin pompa air kita hanya menggunakan colokan yang seperti ini. Jadi begini sobat, logikanya dengan tanpa sistem otomatis dan hanya menggunakan colokan seperti ini, untuk setiap kita menyalakan atau ingin mematikan pompa air, kita tentu harus mencolokkan stekernya ke stop kontak, dan jika ingin mematikan, kita harus melepas stekernya ini dari stop kontak. Oke, nah kalau kita ingin mencolokkan atau menghidupkannya pada saat mandi, mungkin tidak ada masalah karena pada saat itu biasanya tangan kita itu kering. Nah, yang menimbulkan masalah adalah setelah kita selesai mandi dan kita ingin mematikan air, otomatis kita harus melepaskan stekernya. Nah, kalau tangan kita basah, secara otomatis ini bisa mempengaruhi dan bisa menyebabkan resiko tersengat listrik sobat ya. Oke, nah itulah bahayanya. Dan kemungkinan ini bisa lebih diperparah kalau ternyata yang mandi itu adalah anak-anak, dimana biasanya anak-anak tidak begitu memperhatikan tangannya. Mereka asal main cabut colokan saja, tidak memperhatikan bahwa tangannya itu masih basah. Nah, bahaya inilah yang harus kita antisipasi. Nah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita harus menggunakan alat tambahan, dan alat tambahan itu adalah sebuah saklar sobat ya. Nah, lalu bagaimana metode pemasangan saklarnya? Yuk mari saya tunjukkan buat kalian. Oke sob, metode untuk menambahkan saklar pada mesin pompa air atau sanyo itu ada dua. Yang pertama, kita harus membuat atau menambahkan saklar dan juga stop kontak tambahan di samping saklar atau stop kontak yang utama ini. Nah, jadi nantinya sumber arus dari saklar dan stop kontak tambahan ini kita ambil atau kita paralel dari stop kontak yang ini. Jadi kita membutuhkan wire tambahan sobat ya. Oke, nah metode yang kedua adalah kita hanya menambahkan saklar pada sambungan kabel. Nah, berhubung metode yang pertama kita harus menambahkan saklar dan stop kontak ini terlalu ribet, ini tidak saya sarankan bagi kalian yang belum profesional dan yang belum terbiasa. Nah, saya lebih menyarankan dengan metode kedua, di mana kita hanya menambahkan sebuah saklar yang seperti ini. Nah, saklarnya bisa menyesuaikan dengan bentuk rumah kalian ya. Kalau saya lebih cenderung menggunakan saklar yang timbul, jadi tidak perlu lagi membuat lubang atau membornya sobat ya. Oke, nah sekarang yuk mari kita mulai bagaimana cara untuk membuatnya.
Oke sobat, sekarang kita coba nyalakan ya. Nah, seperti kalian lihat, mesin pompa air atau sanyonya sudah menyala. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mencabut atau memasang colokannya. Tinggal kita matikan atau nyalakan dari saklar utamanya ini. Oke sobat, nah dengan begini kemungkinan tersengat listrik itu akan semakin rendah sobat ya. Oke, nah ke depan saya akan tetap membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tips, tutorial, dan trik tentang kelistrikan yang gampang sekali untuk kalian pahami. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.